Yahya Al-Sinwar, 10.000 martir teroris Hamas siap serbu Israel. Komandan Tempur Teroris Gerakan Pertahanan Islam atau Hamas dan Gubernur Otonomi Gaza Yahya Al-Sinwar 55 tahun sesumbar telah menyiapkan 10.000 pasukan untuk menyerbu Israel. Ini penampakan pertama Yahya Sinwar setelah markasnya dibombardir Israel di kota selatan Khan Younis, Gaza, Minggu pagi 16 Mei 2021. Israel bombardir Gaza sejak Senin 10 Mei 2021 hingga gencatan senjata sejak pukul 2 dini hari waktu setempat. Jumat 21 Mei 2021 menewaskan paling tidak 250 warga Palestina di Gaza. Kemarahan Israel karena teroris Hamas dan Jihadis Islamik Palestina atau JIP menembakkan 160 roket ke arah kerumunan warga Israel yang tengah merayakan hari jadi kota Yerusalem. Senin 10 Mei 2021. The Jerusalem Post, Kamis 27 Mei 2021 mengutip pertanyaan pertama kali pernyataan Yahya Al-Sinwar di hadapan publik Rabu 26 Mei 2021. Yahya Al-Sinwar mengklaim memiliki jarak 500 km terowongan di jalur Gaza dan hanya 5% dari terowongan yang rusak dalam bentrokan baru-baru ini. Dalam pidato pertamanya sejak Operation Guardian of the World berakhir, Sinwar juga memperingatkan bahwa kelompok teror Islam memiliki 10.000 martir di dalam Israel yang siap menanggapi jika Yerusalem dirugikan. Di masa mendatang kami akan melakukan perlawanan rakyat yang maju, yang punggungnya akan dilindungi oleh perlawanan militer, tambahnya Yahya Al-Sinwar. Yahya Sinwar menambahkan bahwa tak lama sebelum gencatan senjata diberlakukan, Hamas telah merencanakan untuk menembakkan 300 roket sekaligus, dengan 150 roket diarahkan ke Tel Aviv, tetapi memutuskan untuk tidak menghormati mediator Mesir dan Qatar. Yahya Al-Sinwar mengklaim teroris Hamas memiliki kemampuan meluncurkan ratusan roket per menit dengan jarak tempuh 100 hingga 200 km. Pemimpin Hamas menekankan bahwa gencatan senjata dengan Israel tidak bersyarat dan tidak ada kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Terlepas dari laporan bahwa serangan Israel menghancurkan sebagian besar jaringan terowongan Hamas atau dikenal sebagai Metro, Yahya Al-Sinwar mengklaim bahwa gerakan teroris Islam telah lebih dari 500 km terowongan di Gaza dan bahkan tidak 5% dari terowongan yang terkena dampak serangan. Sinwar menambahkan bagian yang rusak akan diperbaiki dalam beberapa hari. Seluruh jalur Gaza memiliki luas 365 km persegi, yang berarti bahwa sistem terowongan harus menutupi sebagian besar daerah kantong pantai jika klaim Yahya Al-Sinwar benar. Klaim Yahya Al-Sinwar akan membuat metro Hamas 100 km lebih panjang dari keseluruhan sistem terowongan bawah tanah London. Di wilayah Gaza yang lebih terbatas, ia dapat menjalankan 10 jalur paralel dari utara ke selatan dan 8 terowongan lainnya yang menghubungkan mereka dari timur ke barat. Israel Defense Force atau IDF melaporkan bahwa itu menghancurkan lebih dari 100 km. Terowongan Hamas selama operasi penjaga tembok. Pendudukan gagal menghancurkan metro Hamas, kata Yahya Al-Sinwar. Pendudukan tidak mencapai apapun dari rencananya untuk mencegah perlawanan dan gagal menilai situasi karena persiapan kami. Yahya Al-Sinwar membantah laporan bahwa Israel telah berhasil mengelabui kelompok-kelompok teroris Gaza agar berpikir bahwa mereka akan meluncurkan invasi darat untuk mendorong mereka ke terowongan, mengklaim bahwa intelijen Hamas mengetahui rencana musuh dan tahu bahwa tidak akan ada invasi darat. Yahya Al-Sinwar menekankan bahwa Al-Aqsa dan Yerusalem adalah garis merah dan memperingatkan bahwa operasi itu hanyalah manuver kecil dibandingkan dengan apa yang terjadi jika Israel mencoba untuk merusak Masjid Al-Aqsa. Kami siap untuk pertempuran besar jika musuh melakukan kebodohan besar di Yerusalem dan tempat-tempat suci, kata Yahya Al-Sinwar. Kami ingin menyampaikan pesan kepada pendudukan dan dunia bahwa kami tidak membuat ancaman sembarangan, agar dunia tahu bahwa Al-Aqsa memiliki orang-orang yang melindunginya. Yahya Al-Sinwar mendesak penduduk lingkungan Sheikh Jarrah dan Silwan yang menghadapi penggusuran untuk tabah, menambahkan bahwa Islamis Gaza akan mendukung mereka. Mengenai laporan kesepakatan pertukaran tahanan, Sinwar menyatakan bahwa ada diskusi tentang masalah tersebut, tetapi ketidakstabilan politik di Israel menghalangi mereka untuk maju.
Menanggapi kekhawatiran para donor internasional bahwa dana bantuan kemanusiaan disalahgunakan oleh sayap militer Hamas, Sinwar mengklaim bahwa Hamas dan Brigade Izzuddin Al-Qassam memiliki dana mereka sendiri dan tidak memerlukan dana yang disediakan untuk rekonstruksi jalur Gaza. Yahya Al-Sinwar berterima kasih kepada Iran karena mendukung Hamas dengan uang, senjata, dan keahlian. Yahya Al-Sinwar mengingatkan bahwa Hamas akan membakar segalanya jika masalah Gaza tidak diselesaikan. Berbicara sehari setelah pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah menyampaikan pidato di mana dia menyatakan bahwa bahkan teman-teman Gaza terkejut dengan serangan roket di Yerusalem, Sinwar menekankan bahwa Hamas terus-menerus berhubungan dengan Hizbullah selama konflik dan bahwa ada sebuah koordinasi tingkat tinggi. Yahya Al-Sinwar menambahkan bahwa Hamas yakin bahwa kelompok lain di negara lain akan bergabung dalam konflik jika konflik itu meningkat lebih jauh. Sejumlah roket ditembakkan dari Lebanon ke Israel selama konflik, tetapi tidak jelas siapa sebenarnya yang menembakkannya. Yahya Al-Sinwar, adik kandung Ismail Haniyeh 59 tahun, Ismail Haniyeh sudah melarikan diri ke Doha, Qatar, menyusul tokoh Hamas lainnya, Khaled Masal yang sudah lama bersembunyi di negara itu. Yahya Al-Sinwar, generasi ketiga, menjadi pemegang kendali tertinggi secara fisik di wilayah otonomi khusus Gaza, setelah Ismail Haniyeh dan Khaled Masal. Juru bicara IDF Brigadir Jenderal Hidai Zilberman mengklaim serangan terhadap kediaman Yahya Al-Sinwar karena dijadikan base pertahanan Hamas. Tapi tidak disebutkan sampai sejauh mana kondisi Yahya Al-Sinwar pasca rumahnya rata dengan tanah Minggu pagi 16 Mei 2021. Yahya Al-Sinwar kembali menjadi pejabat penting Hamas di Gaza setelah berhasil menyingkirkan pesaingnya Nizar Awadallah Maret 2021. Tidak jelas pula siapa bakal menjadi pemegang kembali Hamas di Gaza apabila situasi terburuk menimpa Yahya Al-Sinwar setelah kediamannya dibombardir Israel. Israel, Amerika Serikat, Kanada, Eropa, Arab Saudi, Yordania, Mesir, dan Jepang menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris. Tapi Iran, Rusia, Turki tidak mengambil sikap atas Hamas atau Yosef Mossab Hassan 2010. Yahya Al-Sinwar dikenal punya nyali besar, sama sekali tidak punya rasa takut kepada Israel dibandingkan dua pendahulunya yaitu Ismail Haniyeh dan Khaled Masal. Yahya Al-Sinwar adalah pemimpin Hamas Palestina di jalur Gaza setelah mengambil alih dari Ismail Haniyeh pada Februari 2017. Yahya Al-Sinwar salah satu pendiri aparat keamanan Hamas. Yahya Al-Sinwar tokoh terkuat ketiga di dalam Hamas setelah Ismail Haniyeh dan Khaled Masal. Yahya Al-Sinwar lahir pada tahun 1962 di sebuah kampung pengungsi di Khan Younis ketika berada di bawah kekuasaan Mesir, tempat ia menghabiskan tahun-tahun awalnya. Setelah lulus dari sekolah menengah di Khan Younis Secondary School for Boys, Yahya Al-Sinwar melanjutkan ke Universitas Islam Gaza, menerima gelar sarjana dalam studi bahasa Arab. Yahya Al-Sinwar pertama kali ditangkap pada tahun 1982 karena kegiatan subversif dan menjalani beberapa bulan di penjara Far'a, di mana bertemu dengan aktivis Palestina lainnya, termasuk Salah Sehada, dan mengabdikan dirinya untuk perjuangan Palestina. Ditangkap lagi pada tahun 1985 setelah dibebaskan. Yahya Al-Sinwar bersama dengan Rauhi Mustaha mendirikan organisasi keamanan Muzammad Al-Jihad wal Da'wah atau MAJID yang bekerja untuk antara lain mengidentifikasi mata-mata Israel dalam gerakan Palestina dan yang pada tahun 1987 menjadi polisi Hamas. Pada tahun 1988, Yahya Al-Sinwar mendalangi penculikan dan pembunuhan dua tentara Israel, ditangkap, dihukum karena pembunuhan, dan dijatuhi hukuman seumur hidup pada tahun 1989. Yahya Al-Sinwar mencoba melarikan diri beberapa kali tetapi selalu terperangkap. Yahya Al-Sinwar menjalani 22 tahun hukumannya sebelum dibebaskan pada tahun 2011 dan dipulangkan ke Gaza sebagai bagian dari pertukaran tahanan untuk tentara Israel Gilad Shalit. Pada Februari 2017, Yahya Al-Sinwar terpilih sebagai pemimpin Hamas di jalur Gaza menggantikan Ismail Haniyeh. Pada bulan Maret 2021, Yahya Al-Sinwar membentuk komite administratif yang dikendalikan Hamas untuk jalur Gaza, yang berarti menentang pembagian kekuasaan dengan otoritas Palestina di Ramallah, pimpinan Presiden Palestina Mahmud Abbas.
Yahya Sinwar menolak rekonsiliasi apapun dengan Israel. Yahya Al-Sinar telah meminta militan untuk menangkap lebih banyak tentara Israel. Pada September 2017, babak baru negosiasi dengan otoritas Palestina dimulai di Mesir, dan Yahya Al-Sinwar setuju untuk membubarkan Komite Administratif Hamas untuk Gaza. Yahya Al-Sinwar membungkam suara-suara garis keras di Gaza yang menolak penggunaan terowongan yang ingin digunakan Muhammad Deif untuk menyelinap para pejuang ke Israel sebelum mereka ditutup oleh teknologi rahasia baru Israel pada tahun 2017. Pada 16 Mei 2018, dalam pengumuman tidak terduga di Al Jazeera, Yahya Al-Sinwar menyatakan bahwa Hamas akan mengejar perlawanan damai dan populer yang membuka kemungkinan bahwa Hamas yang dianggap sebagai organisasi teroris oleh banyak negara dapat berperan dalam negosiasi dengan Israel. Seminggu sebelumnya, Yahya Al-Sinwar telah mendorong warga Gaza untuk melanggar pengepungan Israel dengan mengatakan, "Kami lebih baik mati sebagai martir daripada mati karena penindasan dan penghinaan," dan menambahkan, "Kami siap untuk mati dan puluhan ribu akan mati bersama kami." Pada Maret 2021, Yahya Al-Sinwar terpilih untuk masa jabatan 4 tahun kedua sebagai kepala cabang Hamas Gaza dalam pemilihan yang diadakan secara rahasia. Pada September 2015, Sinwar ditetapkan sebagai teroris oleh pemerintah Amerika Serikat, dan Hamas serta Brigade Al-Qassam juga telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat dan negara serta organisasi lainnya. Gerakan Palestina, pemimpin politik Gaza yang baru terpilih Hamas, Yahya Al-Sinwar, dipandang sebagai garis keras oleh banyak orang, tetapi warga Gaza percaya dia akan membawa sedikit perubahan pada kebijakan Hamas terhadap Israel. Yahya Al-Sinwar mendirikan Majd, salah satu badan intelijen Hamas, dan ditangkap oleh Israel pada tahun 1988 karena aktivitas teroris dan dijatuhi hukuman 4 hukuman seumur hidup. Yahya Al-Sinwar dibebaskan pada Oktober 2011 di bawah kesepakatan untuk menukar lebih dari 1.000 tahanan Palestina untuk pembebasan Gilad Shalit, seorang tentara Israel yang ditangkap 5 tahun sebelumnya. Sejak dibebaskan, Yahya Al-Sinwar telah bekerja sebagai anggota Biro Politik Hamas di Gaza, memimpin negosiasi pertukaran tahanan dengan Israel, dan melakukan pertemuan rekonsiliasi antara faksi saingan Hamas Fatah. Jalur Gaza memiliki luas 365 km persegi, terletak di pantai timur Laut Tengah, bagian dari wilayah negara Palestina, perbatasan dengan Mesir di sebelah barat daya 11 km, dan Israel di sebelah timur dan utara 51 km. Jalur Gaza memiliki panjang sekitar 41 km atau 25 mil dan lebar antara 6 hingga 12 km atau 3,7 hingga 7,5 mil. Dengan luas total 365 km persegi. Populasi di jalur Gaza berjumlah sekitar 1,7 juta jiwa. Mayoritas penduduknya besar dan lahir di jalur Gaza. Selebihnya merupakan pengungsi Palestina yang melarikan diri ke Gaza setelah meletusnya Perang Arab-Israel 1948. Populasi di jalur Gaza didominasi oleh Muslim Sunni. Tingkat pertumbuhan penduduknya bertahun mencapai angka 3,2%, menjadikannya sebagai wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi ke-7 di dunia. Jalur Gaza memperoleh batas-batasnya saat ini pada akhir perang tahun 1948 yang ditetapkan melalui perjanjian gencatan senjata Israel-Mesir 24 Februari 1949. Pasal 5 dari perjanjian ini menyatakan bahwa garis demarkasi di jalur Gaza bukanlah merupakan perbatasan internasional. Jalur Gaza selanjutnya diduduki oleh Mesir. Pada awalnya jalur Gaza secara resmi dikelola Perjanjian Seluruh Palestina yang didirikan Liga Arab September 1948. Sejak pembubaran pemerintah seluruh Palestina pada tahun 1959 hingga 1967, jalur Gaza secara langsung dikelola oleh seorang gubernur militer Mesir. Israel merebut dan menduduki jalur Gaza dalam perang 6 hari pada tahun 1967 berdasarkan persetujuan damai Oslo yang disahkan pada tahun 1993. Otoritas Palestina ditetapkan sebagai badan administratif yang mengelola pusat kependudukan Palestina. Israel mempertahankan kontrolnya terhadap jalur Gaza di wilayah udara, wilayah perairan, dan lintas perbatasan darat dengan Mesir. Israel secara sepihak menarik diri dari jalur Gaza pada tahun 2005.
Jalur Gaza merupakan bagian dari teritorial Palestina sejak bulan Juli 2007 setelah pemilihan umum legislatif Palestina dan setelah pertempuran Gaza. Hamas menjadi penguasa de facto di jalur Gaza yang kemudian membentuk pemerintahan otonomi khusus Gaza di bawah kendali Hamas.